Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari Prodi Arsitektur dari Universitas Pelita Bangsa ingin membahas tentang pentingnya mengetahui dasar-dasar perencanaan dan perancangan arsitektur. Pengertian perencanaan dan perancangan. Perencanaan adalah tahapan yang dilakukan dalam perancangan untuk mengikuti standar yang ditetapkan, sedangkan perancangan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Dalam dunia arsitektur, perancangan diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan secara bertahap untuk menghasilkan atau menemukan bentuk tertentu. Karakteristik perencanaan. Yang pertama itu fungsi manajerial, yang kedua berorientasi pada tujuan, yang ketiga pervasif, yang keempat proses berkelanjutan, yang kelima proses intelektual, yang keenam futuristik, dan yang ketujuh pengambil keputusan. Ada juga fungsi perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajemen harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni what, apa tujuan hendak dicapai oleh perusahaan, why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan, where, di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut, where, kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut, dan siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, dan how, bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan berdasarkan tingkat. Jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan berdasarkan tingkatan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah master plan atau rencana induk, yang kedua operasional planning atau rencana operasional, yang ketiga day to day planning atau rencana harian. Yang kedua, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, rencana jangka pendek atau short range planning. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning. Dan yang ketiga, rencana jangka panjang atau long term planning. Dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada rencana strategi atau strategic planning, yang kedua rencana taktik atau tactical planning, dan ketiga triangulasi atau integrated planning. Dan perencanaan menurut para ahli, yang pertama itu Early Swandi berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi dan tujuan meyakinkan secara lebih jelas dan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Dan menurut Jacqueline Elder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan, dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perbedaan perencanaan dan perancangan dalam dunia arsitektur memiliki keragaman yang unik, khususnya dalam proses menghasilkan desain sebuah karya arsitektur, mulai karya yang dihasilkannya. Interaksi antara disiplin ilmu arsitektur dengan disiplin ilmu yang lain, teknologi yang mendukung dan mempermudah dalam pengerjaan sebuah karya arsitektur, sampai dengan tahapan yang dilalui. Selain itu juga memiliki istilah-istilah yang satu sama lain berkaitan dan memiliki pengertian yang hampir sama. Kesimpulannya, kita harus mengetahui dasar-dasar perencanaan dan perancangan arsitektur bagi mahasiswa arsitektur, agar kita tahu untuk memperencanaan dan memperancang bangunan dan tahu apa itu perancangan dalam dunia arsitektur yang sangat penting sekali. Sekian dari saya, Rizky Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.